Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Analisa Laporan Keuangan di pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai analisis dan resiko likuiditas. Untuk penjelasannya dapat kalian simak di slide berikut. Analisis dan resiko likuiditas. Kita akan melihat dari kasus likuiditas di BLBI. Di slide ini kita akan membahas dan melihat perbedaan antara definisi likuiditas dengan resiko likuiditas. Apa itu definisi dari likuiditas? Yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas. Sedangkan definisi risiko likuiditas adalah risiko yang terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang ada pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Ada beberapa jenis-jenis risiko likuiditas. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadinya gangguan di pasar. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat terjadi pada beberapa peristiwa, di antaranya yaitu tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon. Yang kedua, ketidaksesuaian jatuh tempo antara earning aset dan pendanaan. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang dengan spread yang melebar. Yang terakhir, kontrak mudarabah pada perbankan syariah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Di sini kategori telah terjadi risiko likuiditas. Kemudian bagaimana manajemen menstrategikan atau mensiasati agar tidak terjadi risiko likuiditas, yaitu dengan mencadangkan dan kebijakannya diantaranya yaitu bank dapat terhindar dari risiko yang tidak perlu terjadi dengan cara standarisasi dan pemutahiran semua kebijakan dan prosedur bank. Kedua, mengkaji penetapan limit risiko. Yang ketiga, membangun konstruksi portofolio aset. Yang keempat, memanfaatkan keuntungan diversifikasi. Yang kelima, melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berkelanjutan untuk semua pegawai. Dan terakhir, membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Ada beberapa aspek kunci dalam perspektif pengendalian risiko likuiditas, antara lain yang pertama, menyusun strategi pendanaan khususnya pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Yang kedua, mempersiapkan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan strategi yang diambil. Yang ketiga, aktif mengukur posisi likuiditas bank. Dan terakhir, mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan biaya yang relatif murah. Akan membahas kasus BLBI, yaitu kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Di sini diawali dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997, di mana satu persatu mata uang negara di Asia merosot nilainya, dan kemajuan perekonomian negara Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya menjadi angin kosong belaka. Sehingga World Bank tahun 1997 menerbitkan laporan berjudul The ASEAN Miracle yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia. Ternyata kesuksesan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tersebut tidak berarti banyak karena pada kenyataannya negara-negara tersebut tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang yang tinggi dan berujung pada krisis ekonomi. Ada 4 yang dapat kita analisa dari kasus BLBI. Yang pertama, pengucuran dana BLBI kepada sejumlah bank menyangkut nilai uang yang sangat besar, senilai sekitar 194,5 triliun rupiah. Dalam kondisi sekarang ini tentunya uang sebesar itu akan sangat berarti bagi pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran negara yang ke dalam APBN 2000 mengalami defisit. Yang kedua, adanya perubahan pemerintahan transisi menuju pemerintahan yang betul-betul terpilih secara demokratis. Yang ketiga, keberadaan panja BLBI yang beranggotakan sejumlah anggota dewan merupakan salah satu bentuk kepedulian dewan dalam merespon berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, termasuk salah satunya adalah masalah BLBI. Analisa yang keempat, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap Bank Indonesia menunjukkan adanya penyimpangan penyaluran bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dan yang kelima, rekomendasi panja BLBI menyebutkan bahwa pengucuran dana BLBI melibatkan berbagai pihak terkait termasuk sejumlah mantan pejabat dan para pemilik bank. Dari pembahasan materi ini dapat kita tarik dua kesimpulan.
Yang pertama, secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, di mana fungsi dari likuiditas secara umum yaitu untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, kemudian yang kedua, mengatasi kebutuhan dana yang besar, dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Yang kedua, dalam likuiditas terdapat dua resiko, yaitu yang pertama resiko ketika berkelebihan dana, di mana dana yang ada dalam bank banyak yang idle atau menganggur. Yang kedua, resiko ketika kekurangan dana, yang pada umumnya likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kewajiban reserve yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral. Yang kedua, tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank. Dan ketiga, komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Risiko likuiditas ini timbul secara alamiah sebagai akibat dari mismatch struktur aktiva dan pasiva bank, di mana cadangan primer ada dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Indonesia serta kas di kantor-kantor cabang. Baiklah, selesai sudah materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.